Itu ada Nyonya Lia. Jawab Art itu. Nyonya Lia siapa? Tanya Renika mengerutkan dahinya, merasa tidak kenal. Mamanya Nona Hani. Jawab Artnya. Renika diam sejenak berusaha mencerna perkataan Artnya itu. Mamanya Hani yang di depan itu. Hatinya terasa tak karuan. Iya Nyonya. Jawab Art itu. Baiklah, tolong siapkan minuman dan camilan untuk menjamunya. Perintah Renika, lalu dia segera menghampiri mamanya Hani. Selamat siang Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Renika mengulurkan tangannya diiringi senyuman yang ramah. Mamanya Hani langsung berdiri dan memeluk Renika. Membuat Renika terkejut. Tenanglah Nyonya. Dia menepuk-nepuk lembut punggung mamanya Hani. Mereka pun duduk bersisian. Tampak ada air mata yang menggenang di pelupuk mata mamanya Hani. Sebenarnya ada apa? Renika merasa deg-degan, jangan-jangan ada kabar buruk tentang Hani. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menepis pikiran buruknya itu. Setelah menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan, mamanya Hani pun mulai berbicara. Hani sakit, lirihnya. Renika diam, dia hanya ingin menjadi penyimak yang baik saja. Sebelumnya dia adalah anak yang manis, dia sangat penurut dan baik. Lanjutnya, tiba-tiba saja air matanya berderai. Lalu dia seka dengan punggung lengannya. Tapi setelah mengetahui papanya selingkuh, dia jadi begitu membenci papanya. Dan mulai berbuat nakal. Hingga dia berhenti dari kenakalannya setelah bertemu kembali dengan Davin. Renika mencengkram pergelangan tangannya sendiri mendengar nama suaminya disebut. Tapi ternyata semua sudah terlambat, dia divonis kanker. Dan Davin tahu itu, tapi tante bersyukur karena ternyata dia masih peduli pada Hani. Renika menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya selembut mungkin. Dia sedang berusaha menahan emosi. Kenapa nama suaminya harus terus disebut-sebut sih? Sungguh keterlaluan. Apa tidak berpikir kalau sebagai istrinya, dia begitu merasa tidak nyaman? Namun tante begitu terkejut saat Hani mengatakan Davin sudah menikah. Kini mamanya Hani menatap Renika lekat. Saya turut prihatin dengan kondisi Hani tante. Renika beruntung karena dia masih bisa bersikap biasa, meski terkesan dipaksakan. Terima kasih, tapi tante butuh bantuanmu. Menggenggam tangan Renika. Katakan saja, kalau bisa maka saya akan membantu tante semampu saya. Jantung Renika berdegup kencang, dengan hati berdebar tidak karuan. Berharap bukan permintaan aneh yang keluar dari mulut mamanya Hani. Dengan ragu mamanya Hani mulai mengatakan sesuatu. Tante akan membawa Hani berobat ke Singapura. Katanya, dia masih menggenggam tangan Renika. Lalu apa yang bisa saya bantu? Apa saya harus menemaninya? Ceplos Renika yang merasa itu tidak mungkin, Hani pasti tidak menyukai kehadirannya. Tiba-tiba saja suatu pemikiran terlintas di kepalanya. Renika menggelengkan kepala kuat-kuat. Tante tidak sedang meminta suami saya untuk menjaganya, bukan? Akhirnya dia mengutarakan yang mengganjal di hatinya. Tapi iya. Tante ingin kamu mengizinkan suamimu untuk menjaga Hani selama di sana. Dia pemilik perusahaan, dengan mudah bisa menghandle semuanya meski berada di luar negeri. Ditambah, dia memiliki asisten pribadi yang cerdas. Mamanya Hani berkata dengan penuh harap, diiringi derayan air mata. Dia hanya berharap Hani cepat sembuh. Renika tertawa getir. Sungguh tidak berperasaan itulah yang ada di pikirannya. Anda sungguh egois Nyonya, Anda begitu memikirkan kebaikan putri Anda. Tetapi sama sekali tidak memikirkan hati saya. Mana ada seorang istri yang rela membiarkan suaminya dekat-dekat dengan wanita lainnya. Akhirnya, Renika mengatakan isi hatinya. Mamanya Renika hanya mendesah, dia mengerti perasaan Renika. Dia seorang wanita, terlebih suaminya pernah mengkhianatinya. Saya mengerti perasaan kamu, tapi ini permintaan terakhir Hani.
Dokter tidak menjanjikan kesembuhannya, tapi setidaknya kami ingin berusaha sampai akhir. Tolonglah nak, isakan pun keluar dari mulut mamanya Hani. Renika jadi dilema, tapi dia sungguh tidak rela jika suaminya bersama Hani. Membayangkannya saja sudah membuatnya begitu sangat kesal. Tolong pikirkan baik-baik nak, ini demi kebahagiaan Hani. Mungkin usianya tidak akan lama lagi. Setelah berkata, mamanya Hani pun pulang. Renika hanya diam mematung, hatinya dipenuhi kesedihan. Ternyata menikah dengan pria yang ia cintai tidak seindah bayangannya. Kenapa dia harus dihadapkan dalam situasi seperti ini? Renika memutuskan untuk menelpon Alicia, adik iparnya. Dia pasti tahu tentang Hani dan suaminya, pikirnya. Alicia, bisakah main ke sini? Aku kesepian sendirian. Pinta Renika di telepon. Dia tahu adik iparnya sedang masa libur sekolah, dan tinggal menunggu untuk masuk kuliah. Alicia ternyata begitu senang, dia akan pergi ke rumah kakak iparnya. Sekitar 2 jam kemudian, Alicia tiba bersama Mahesa. Renika mengerutkan dahinya, dia memang belum terlalu kenal Mahesa. Pacar kamu? Tanyanya. Alicia tertawa. Kerabat. Lalu menggamit tangan kakak iparnya masuk ke dalam. Kenapa aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri? Cicit Renika, karena Alicia yang mempersilahkannya duduk dan bukan dirinya. Dia memang menjengkelkan, ujar Mahesa. Alicia langsung manyun. Jadi kak ada apa memanggilku? Kakak pasti ingin mencari informasi dariku. Tebak Alicia yang tepat sasaran. Mahesa menyimak obrolan dua gadis itu dengan tenang, sambil memeriksa email masuk di ponselnya. Sebenarnya, dia kebetulan sedang mengunjungi rumah Raihan. Karena Alicia minta izin pergi, Raihan memintanya untuk mengantarnya. Wah, adik iparku hebat, bisa baca pikiran orang. Renika bertepuk tangan heboh. Iya dong, aku kan calon psikolog. Alicia mengibaskan rambutnya. Mahesa mengerutkan dahinya melihat kelakuan mereka. Lalu geleng-geleng kepala. Narsis, gumamnya pelan, lalu kembali fokus pada ponselnya. Kamu tahu tentang Hani? Tanya Renika. Hani, siapa? Alicia coba mengingat nama itu. Mantan pacar kakakmu, jawab Renika. Aku kan punya 2 kakak laki-laki, jadi itu mantannya siapa? Tiba-tiba otak Alicia jadi bleng. Mantan suamikulah, untuk apa juga aku cari tahu mantannya Alan? Gak penting banget, jawab Renika jengkel. Hehe, iya juga ya. Lagian Kak Alan itu belum pernah punya pacar, punya gebetan pun ditikung orang. Alicia tertawa renyah. Mahesa hanya berdecak. Kamu tuh ya seneng banget menertawakan kakakmu sendiri. Tapi Renika sendiri ikut tertawa. Kakak juga ngapain ikut tertawa? Cibir Alicia. Aku sebenarnya kasihan sama Kak Alan. Desah Alicia. Andai aku bukan adiknya aku pasti jatuh cinta padanya. Sudah ganteng, baik nggak nakal kayak Kak Davin pula. Ujarnya. Suamiku nggak nakal. Bela Renika heboh. Iya maaf, sampai lupa kalau ada istrinya yang bucin. Cibir Alicia. Renika mengkode Alicia, dia merasa tidak nyaman jika obrolannya didengar Mahesa. Alicia paham. Kak Mahes, aku mau ngobrol dengan Kak Renika di kamarnya. Kakak duduk manis aja di sini ya. Alicia pun menggamit tangan Renika hendak menuju ke kamar kakak iparnya itu. Mahesa hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia mengerti para wanita tidak ingin dia mendengar obrolannya. Dia pun fokus kembali pada ponsel pintarnya. Sementara itu Renika sudah berdua dengan Alicia di dalam kamar. Mereka duduk di atas tempat tidur dengan posisi bersila saling berhadapan. Hani tinggal di seberang rumah ini. Renika membuka obrolan. Alicia coba mengingat nama Hani. Tunggu sebentar. Alicia membuka aplikasi media sosial di ponselnya. Dia melihat IG Davin,
lalu menunjukkan sebuah foto yang diupload dalam waktu yang sudah lama. Apa dia? Alicia menunjukkan foto seorang wanita yang sedang bergandengan tangan dengan Davin. Cenut hati Renika rasanya berdenyut, mereka terlihat bahagia di foto itu. Dia sampai meremas sprei dan raut wajahnya berubah muram. Jangan cemburu dong Kak, aku kan cuma ingin memastikan. Lihat foto ini diunggah sudah lama, hampir 2 tahun yang lalu. Ujar Alicia, dia merasa bersalah pada Renika. Sama sekali tidak ada niat memanasi kakak iparnya itu. Tidak masalah. Tapi raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan perasaannya yang tidak nyaman saat ini. Jadi apa kamu kenal dia? Tanyanya penasaran. Dia itu cinta pertamanya Kak Davin, maaf. Alicia menjawab dengan tidak enak hati. Renika menghela nafas. Pantas saja Davin masih begitu perhatian padanya, pikirnya. Tapi tenang saja, kakakku itu tidak terlalu cinta dia juga. Aku tahu itu, dia cinta matinya sama Kak Ren. Lanjutnya semangat. Renika tersenyum kecut, pasti bohong. Supaya aku tidak sedih saja. Dalam hatinya, Alicia pun menceritakan banyak hal tentang Hani. Dari ceritanya Renika bisa menangkap kalau Davin sama sekali belum memperkenalkan Hani secara serius kepada Raihan dan Mita. Dan dialah satu-satunya wanita yang diseriusi Davin. Dia tersenyum senang dan bisa bernafas dengan lega. Alicia dan Mahesa cukup lama di rumah Renika. Mereka ikut makan malam bersama. Davin tentu saja senang saat pulang dari kantor melihat adik kesayangannya ada di rumahnya. Selesai makan malam, Davin mengatakan sesuatu kepada istrinya itu. Ren, besok pagi aku akan pergi ke Singapura, ada urusan pekerjaan. Ucapnya lembut sambil mengusap kepala istrinya itu. Alicia dan Mahesa hanya memutar bola matanya malas. Pamer. Cibir mereka kompak. Davin hanya melirik sekilas, dengan senyuman tipisnya. Berapa lama? Tanya Renika, hatinya merasa tidak nyaman. Kenapa waktunya begitu pas, padahal tadi siang baru saja mamanya Hani minta izin. Renika jadi berpikir kalau suaminya sedang berbohong, dia sebenarnya ingin menemani Hani di sana. Tapi dia tidak punya bukti, dia tidak bisa main asal tuduh. Kenapa melamun? Tanya Davin, dia mengecup bibir istrinya sekilas. Kakak, teriak Alicia heboh, pipinya sampai bersemu merah. Kalian sebaiknya pulang sana, mengganggu saja. Cibir Davin. Alicia hanya mendengus sebal, tapi segera menarik tangan Mahesa mengajaknya pulang. Dia tidak mau melihat adegan bucin kakaknya yang pamer kemesraan. Kini tinggallah mereka berdua. Mereka sudah duduk di sofa yang ada di ruang tengah. Kenapa mendadak? Renika menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya itu. Ada sedikit masalah dengan anak cabang perusahaan yang di sana. Dan tidak bisa dihandle oleh orang lain. Davin mengecupi puncak kepala istrinya. Berapa lama? Desah Renika. Mungkin 1 bulan. Lirih Davin. Renika langsung menegakkan duduknya. Aku ikut. Tidak rela rasanya ditinggalkan selama itu. Ini kerjaan bukannya main-main. Davin berusaha memberi pengertian. Tidak peduli, pokoknya aku ikut. Mata Renika sudah mengembun. Kamu akan bosan, ditinggal sendirian saat aku bekerja. Bujuk Davin. Di sini juga aku sendirian. Ketus Renika, kecurigaannya semakin besar. Baiklah, tapi aku berangkat duluan. Aku sudah pesan tiket dari tadi siang. Aku akan pesankan tiket untuk keberangkatan berikutnya untukmu. Lembut Davin. Renika tidak menolak, daripada tidak ikut. Pikirnya, Davin mengatakan akan meminta orang mengantar Renika sampai ke apartemennya yang ada di Singapura.